Pemirsa, kasus Omikron di Indonesia tercatat 414 kasus. Turki dan Arab, negara terbesar penyumbang kasus Omikron. Percepatan vaksinasi bagi lansia dan anak-anak, serta pengawasan ketat pelaku perjalanan luar negeri berikut karantina, menjadi kunci pemerintah untuk mengatasi penyebaran varian Omikron. Yang paling penting menurut saya ada dua hal untuk urusan Omikron ini. Yang pertama, screening bagi pelaku-pelaku perjalanan luar negeri. Ini harus ketat. Plus karantinanya harus ketat. Yang kedua, percepatan vaksinasi untuk lansia maupun untuk anak-anak. Ini harus dipercepat. Dua ini kunci untuk menghadang yang namanya Omikron. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberlakukan penyesuaian aturan karantina untuk mencegah lonjakan kasus Omikron di Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan menutup pintu kedatangan luar negeri dari Prancis karena lonjakan kasus Omikron yang tinggi di negara tersebut. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, saat ini pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk mencegah lonjakan kasus Omikron, yakni karantina 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri yang selama 14 hari berada di negara dengan jumlah Omikron lebih dari 10.000 kasus. Dan karantina 7 hari bagi pelaku perjalanan dari negara dengan kasus Omikron di bawah 10.000. Wiku menambahkan karantina 7 hari dibarengi dengan testing sudah cukup baik mengurangi transmisi lokal hingga di bawah 25%. Ini kita perlu tetap beraktivitas menyesuaikan dengan kondisi kasus COVID-19 demi keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang terus dipantau dan dievaluasi adalah peraturan pelaku perjalanan luar negeri menambah Prancis dalam deretan negara asal kedatangan WNA yang tidak boleh memasuki Indonesia untuk sementara waktu, menyesuaikan waktu karantina dari 14 hari menjadi 10 hari berada pada negara dengan transmisi komunitas akibat varian Omikron dan negara-negara di sekitarnya, serta jumlah kasus bervarian Omikron yang telah mencapai angka lebih dari 10.000 kasus. Kasus COVID-19 varian Omikron terus bertambah. Dari total kasus yang tercatat, 31 kasus diantaranya berasal dari transmisi lokal. Sementara sisanya umumnya dibawa oleh para pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba usai liburan tahun baru. Antisipasi apa yang harus disiapkan dan bagaimana dengan kekebalan antibodi masyarakat di Indonesia, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Ibu, sebelum saya bertanya mengenai bagaimana persiapan vaksin booster di Indonesia, boleh informasi update total kasus COVID-19 di Indonesia serta varian Omikron hari ini? Ya, kalau kita lihat total kasus COVID-19 per hari ini, kita lihat angkanya mencapai 4,3 juta ya. Total kasus COVID-19. Sementara kalau kita berbicara mengenai jumlah varian Omikron yang sudah kita deteksi, itu ada di 414 kasus Omikron, di mana 50 kasus Omikronnya merupakan transmisi lokal dan 364-nya adalah transmisi yang kita ketahui import cases dari para pelaku perjalanan luar negeri. Jadi angka tepatnya ya COVID-19 di kita sampai saat ini adalah sebanyak 4,2.666 kasus COVID-19. Baik, Ibu Nadia, yang kita ketahui kita akan waspada dengan gelombang ketiga COVID-19 di tengah tingginya angka penyebaran varian Omikron di Indonesia. Nah, tapi juga informasinya di tengah terbentuknya antibodi masyarakat ini juga cukup menguatkan kita untuk bisa kebal dari varian Omikron. Iya, jadi memang dari satu survei ya yang mungkin masih dalam tahap finalisasi, diketahui bahwa titer antibodi di dalam masyarakat itu sudah mencapai 86%. Tetapi kita memang masih punya PR ya Mbak Aprilia, bahwa cakupan vaksinasi kita itu untuk dosis pertama baru 82%. Artinya masih ada 18% lagi. Baru 170 juta sasaran di atas usia 12 tahun yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Untuk dosis lengkap
ini baru 56% atau 116 atau 117 juta orang mendapatkan dosis lengkap. Jadi kita masih punya PR, yaitu pada anak-anak usia 6 tahun ke atas karena baru 5,5 juta yang mendapatkan vaksinasi, dan lansia yang kita tahu ini adalah kelompok yang paling rentan, itu baru 14,6 juta yang mendapatkan dosis pertama atau baru 68%-nya. Sementara untuk dosis keduanya baru 43%-nya. Ini menjadi penting ya, terutama kalau kita melihat bahwa varian Omikron ini adalah varian yang dimana kita menemukan banyak sekali mutasi dan menggabungkan beberapa mutasi dari virus-virus atau varian-varian sebelumnya. Tapi harapan adanya herd immunity di Indonesia apakah sudah benar-benar terjadi, Ibu? Ya, kekebalan kelompok yang diharapkan ini mungkin belum mencapai angka ya, karena cakupan vaksinasi dosis kedua kita ini masih 56%. Tetapi kalau melihat dari survei serologi, itu proteksi individu itu sudah cukup baik ya, karena kemudian orang yang pernah mengalami gejala COVID ataupun tidak pernah mengalami sakit COVID itu didapatkan titer antibodinya itu 86%. Artinya apakah mereka kemudian sudah divaksin atau belum mendapatkan vaksinasi, kita melihat bahwa titer antibodi mereka sudah cukup tinggi. Jadi perlindungan individu itu terjadi. Tetapi ini harus kembali mungkin bukan kekebalan kelompok yang kita harapkan, tapi merupakan bagaimana semua orang itu sudah mendapatkan proteksi sehingga tidak ada celah untuk si virus tadi untuk bereplikasi atau bermutasi. Ini artinya sasaran vaksinasi kita harus betul-betul mencapai angka minimal 70% dari populasi. Masih dalam proses untuk mengejar target tersebut ya, Bu Nadia. Bu Nadia, ini banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Kenapa yang terpapar varian Omikron yang sudah divaksin dosis lengkap? Ya, sebenarnya karena jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi itu saat ini seperti tadi disampaikan ya, sudah 116 juta orang mendapatkan vaksinasi. Memang artinya tinggal sekitar 40% lagi, malah kurang ya, 44% yang belum mendapatkan dosis kedua. Yang mendapatkan dosis pertama itu malah tinggal 18%. Nah, ditambah tadi kemungkinan bahwa sebagian besar yang belum mendapatkan dosis 1 ataupun yang belum mendapatkan dosis 2 secara lengkap, ini secara sadar atau tidak sadar pernah mengalami tertularnya ataupun mendapatkan infeksi COVID-19 yang mungkin kita tidak ketahui ya. Itulah kenapa kemudian tadi titer antibodi kita cukup tinggi. Nah, dengan kondisi tersebut kita melihat bahwa varian Omikron dengan sifatnya yang bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh tentunya bisa tetap membuat seseorang itu menjadi sakit. Nah, kita tahu juga vaksin itu akan bekerja di dalam tubuh ya. Jadi artinya vaksin tidak melindungi seseorang untuk tidak tertular. Jadi penularan itu akan masih mungkin terjadi pada orang yang sudah divaksin. Tetapi perlindungan yang utama yang diberikan oleh vaksin adalah terhadap kematian dan tingkat keparahan. Bayangkan kalau kemudian orang tidak divaksin, dia akan pasti mengalami kondisi keparahan yang jauh lebih berat daripada orang yang sudah divaksin. Tetapi resiko penularan itu masih terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas daripada vaksin tadi, maka kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar. Karena memakai masker itu mencegah ya virusnya masuk ke tubuh kita. Mencegah penularan ya, masuk, Bu Nadia. ada vaksin, ya betul. Baik, Bu Nadia, kalau bicara bagaimana virus ini memaparkan virusnya, apalagi yang varian baru yaitu Omikron. Dari data yang Anda dapatkan, dari sekian banyak pasien Omikron di Indonesia, tingkat kepaparannya yang paling parah seperti apa, Ibu? Ya, kita punya 2 kasus ya yang mengalami kondisi gejala yang kita kategorikan berat, yaitu karena sesak. Jadi saturasi oksigennya kurang dari 90%. Tetapi kondisi tersebut sudah membaik ya, artinya kalau kita melihat 70% kasus Omikron yang kita dapatkan itu tidak bergejala. Jadi sisanya itu adalah gejala ringan. Dan gejala ringan pun yang sering muncul adalah keluhan batuk dan pilek yang ringan. Jadi hampir kita katakan bahwa pasien Omikron ini gejalanya hampir tidak ada
dan kalaupun bergejala cenderung sangat ringan. Berarti apakah ini membuktikan Ibu Nadia kalau varian Omikron ini betul seperti yang dikatakan banyak orang tidak terlalu berbahaya meskipun saat ini masih dalam penelitian ya Ibu ya? Ya, kita tidak bisa mengatakan virus COVID-19 ini tidak berbahaya ya. Kita tahu bahwa varian Omikron ini oleh WHO ditentukan sebagai varian of concern itu dalam 2 hari. Kalau kita bandingkan dengan varian Delta dari pertama kali dilaporkan adanya mutasi yang kita sebut sebagai varian Delta itu membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 bulan untuk para ahli dan WHO menggolongkan varian Delta tadi menjadi varian of concern. Sementara untuk varian Omikron itu kasus pertama dilaporkan oleh Afrika Selatan pada tanggal 24 November dan pada tanggal 26 November itu sudah langsung dinyatakan sebagai varian of concern. Jadi lebih pada bagaimana kita tetap waspada. Jangan menganggap remeh bahwa varian Omikron jauh tidak berbahaya dibandingkan varian lainnya. Tetap bahwa kalau kemudian orang yang tertular banyak dalam waktu yang singkat, pasti akan menjadi beban di dalam pemberian fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk booster yang akan rencananya diberikan kepada masyarakat, apakah nantinya akan memberikan harapan untuk bisa meredakan lagi penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron? Iya, tentunya kembali bahwa percepatan penularan itu hanya bisa dicegah satu dengan orang segera divaksin, yang kedua adalah dengan tadi meningkatkan efektivitas protokol kesehatan. Pemberian booster tentunya memberikan proteksi tambahan pada individu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa orang yang kemudian tertular virus Omikron kan cenderung tidak bergejala dikarenakan adanya proteksi dari vaksin. Nah, proteksi dari vaksin yang lebih baik ini yang diharapkan tentunya memberikan respon yang lebih kuat kalau kemudian seseorang tertular virus Omikron tadi. Sehingga kalau respon yang kuat tadi diharapkan akan segera menetralisir antigen yang muncul dari penularan tersebut, dan tentunya kalau kemudian antigen tersebut cepat dinetralisir, jumlah virus akan bisa tertekan sehingga tidak bisa menularkan kepada orang lain, dan yang pasti juga tidak akan membuat gejala klinisnya menjadi berat. Ini yang diharapkan dengan adanya tambahan proteksi ini. Dan kita tahu secara alamiah efikasi dari vaksin setelah 6 bulan itu menurun ya, dikarenakan berbagai informasi yang kita dapatkan dari studi-studi, terutama pada lansia, karena proses degeneratif otomatis terjadi penurunan efikasi dari vaksin. Baik, Ibu Nadia, bicara soal vaksin booster ini tanggal 12 Januari rencana akan disuntikan perdana begitu ya. Kira-kira vaksin apa yang akan diberikan Ibu? Sinovac atau vaksin lain? Iya, tadi siang baru saja Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat ya untuk 5 jenis vaksin. Kita tahu mulai dari Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian Moderna, dan terakhir adalah Zivivac ya. Jadi ada 5 jenis vaksin yang sudah diberikan izin penggunaan daruratnya sebagai vaksin booster. Dan penggunaan dari kelima vaksin ini sendiri ada yang homologus dan ada yang heterologus ya. Jadi Zivivac dan Moderna itu bisa diberikan dalam kondisi heterologus. Sementara untuk Sinovac, Pfizer ini masih diberikan dalam dan AstraZeneca ini juga masih diberikan dalam kondisi homologus. Artinya dia digunakan untuk pemberian vaksinasi dosis yang sama dengan dosis pertama dan kedua. Sementara Zivivac dan Moderna itu sifatnya bisa heterologus dan homologus juga. Artinya dia bisa diberikan dengan jenis vaksin yang berbeda dengan dosis 1 dan dosis kedua. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah memberikan informasi bagaimana vaksin booster ini akan diberikan kepada masyarakat Indonesia dan tentunya mengenai edukasi tentang varian Omikron. Ibu Nadia, sehat selalu. Selamat sore Ibu Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.